Oke, yang berikutnya. Ya. Nah, ini seorang yang punya masa depan. Dan dulu dia masa depan bagi dirinya, sekarang masa depan bagi negara. Jokowi ceritakan masa lalunya pernah tinggal di bantaran kali. Tapi kalau dia hanya orientasi masa lalu, dia nggak akan maju. Tapi dia berjuang, akhirnya bisa studi di UGM. Gampang nggak sudah masuk UGM? Gajah Mada, susah banget ya. Tapi dia bisa masuk UGM, bisa jadi insinyur di UGM, dan bisa kerja. Dia mulai bisnis sendiri, kemudian dia coba jadi wali kota Solo dua periode, kemudian jadi gubernur Jakarta, jadi presiden RI. Jadi ini orientasi masa depannya luar biasa. Sehingga sering dalam pemilihan menteri-menteri dan wakil menteri itu selalu yang tekan apa? Ayo orientasi masa depan. Ya, jangan statis, lalu dia katakan, jangan statis, kita terus dinamis. Ini satu sikap yang bagus ya. Walaupun beliau bukan orang Kristen, tapi saya pikir sikapnya bagus sekali. Seperti Tuhan Yesus dalam hal ini, yaitu orientasi masa depan. Ya. Oke, ya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi hambanya, tetapi belum tentu sebagai anaknya. Siapa saja walaupun bukan anaknya, tapi bisa dipakai Tuhan menjadi hambanya. Ya, jadi Tuhan telah pakai Raja Koresi untuk mengembalikan umatnya ke tanah perjanjian, walaupun Koresi tidak kenal Tuhan. Kata Tuhan dalam Yesaya 45:4, ya, walaupun engkau tidak mengenal aku, tapi engkau sudah kupakai, akan kupakai. Bahkan Tuhan menyebut Koresi sebagai dia adalah gembalaku. Maksudnya Tuhan pakai Koresi untuk mengembalikan umatnya dari penawanan di Babel kembali ke tanah perjanjian. Walaupun Koresi gak kenal Tuhan. Jadi orang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi hambanya, tapi belum tentu sebagai anaknya. Ya, ini suatu hal yang penting. Oke. Iman yang sejati tidaklah buta, tapi dapat melihat hal-hal yang belum dilihat oleh mata jasmani. Tentunya yang dinyatakan oleh Allah kepadanya. Jadi iman yang sejati tidaklah buta. Demikian juga cinta yang sejati bukan cinta buta. Cinta yang sejati itu cinta yang melek sebenarnya. Ya. Makanya dalam konseling pranikah kami sering katakan, kalau belum menikah, buka mata lebar-lebar dua. Lihat segala kelebihan dan kelemahan partnermu. Bisa nggak kau menerima dia apa adanya? Lalu kalau sudah menikah, tutup mata salah satu. Ya parodi ya. Kalau sudah menikah terus lihat kejelekannya, ya sudah. Habislah sudah, nggak langgeng. Tapi setelah menikah tutup mata satu. Ya sudah, memang setiap kita punya kelemahan. Saya nggak punya kelemahan, dia punya kelemahan. Ya cengli namanya. Betul nggak? Kalau istrinya sempurna, suaminya nggak sempurna, gimana? Minderlah suaminya, betul nggak ya? Dia punya kelemahan, aku juga punya kelemahan, ya cengli. Dia punya kelebihan, aku juga punya kelebihan, ya cengli. Betul nggak? Ini suatu hal yang penting ya. Jadi sekalian, iman sejati itu tidaklah buta, tapi yang dapat melihat hal-hal yang belum dilihat oleh mata jasmani yang dinyatakan oleh Allah kepadanya. Yo, ya. Kita baca sama-sama ayat ini. Saya baca yang biru, sudah baca hijau ya. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, mahalan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Sama-sama baca. Dalam iman mereka semuanya telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ayat ini luar biasa loh. Orang yang beriman bisa memandang dari jauh. Memandang dengan apa? Bukan dengan mata jasmaninya, tapi dengan mata rohaninya. Ya, ini tentang Abraham. Dia sudah umur 100 tahun. Ya.
Yang sudah usia kepala 6 ngerti apa yang kita pelajari. Laki-laki umur 60 tahun bagaimana staminanya? Ya pasti sudah bisa menjawab kan. Ini Abraham umur 100 tahun, baru istrinya umur 90 sudah mati haid, bisa hamil dan melahirkan. Ya di sini kita melihat orang beriman tuh bisa melihat dari jauh. Dalam bahasa Inggris dikatakan gini, Contemporary English Version dikatakan, they were glad just to see these things from far away. Mereka tuh gembira hanya melihat dari jauh. Dari jauh. Melihat apa? Melihat dengan mata iman. Ya, jadi iman yang sejati tidaklah buta, tidaklah buta. Bab kita beriman berdasarkan pada janji Tuhan yang nggak pernah bohong. Janji Tuhan yang akan menyertai kita dan buka jalan bagi kita. Dan Tuhan yang sekarang yang kita percaya, Tuhan yang juga bisa melakukan mujizat. Kemarin kami hari Sabtu dan Minggu kan pelayanan di Pekalongan. Hari Sabtu pagi si Kristi itu ya, tahu ya Kristi, masih ingat ya Bu ya, Bu Lisa ya? Kristi itu tunangan. Dilamar terus tunangan, tuker cincin. Baru nikahnya bulan Januari di Jakarta. Tapi tunangan yang hadir 500 orang. Jadi itu suasananya udah kayak suasana nikah. Tapi tunangan, engagement. Ya mereka minta saya pimpin, doakan mereka, kasih khotbah juga. Lalu baru sorenya remaja, terus minggunya 2 kali. Ibu Diana cerita di Sukaminggu. Lalu waktu pas kami malam itu, Minggu malam, sebelum kami pulang, mereka ajak kami makan. Lalu kemudian ceritalah mamanya Kristi, orang tuanya Kristi, bagaimana Tuhan lakukan mujizat. Dia bilang apa? 2 bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, uang tabungan mereka tuh gak sampai 50 juta. Ya begitu ya? Gak sampai ya? Malah lebih kecil lagi ya? Enggak ya? Tapi bagaimana ada mujizat? Tapi ada satu hal yang indah, yaitu apa? Dia tuh bagaimana dengan setia ya melayani Tuhan. Akhirnya ada satu keluarga yang anaknya tuh rindu agar orang tuanya bisa percaya Yesus. Tapi terus menolak. Terus menolak. Akhirnya minta bantuan kepada mamanya Kristi itu. Ayo dong bimbing orang tua. Akhirnya Tuhan pakai hamba Tuhan mamanya Kristi itu untuk membawa orang tuanya percaya Yesus. Akhirnya setelah percaya Yesus ya orang tuanya dipanggil Tuhan. Itu luar biasa ya. Anaknya itu begitu berterima kasih kepada hamba Tuhan ini. Sampai-sampai setelah meninggal itu mereka memberikan persembahan. 50 juta untuk gereja, 50 juta untuk hamba Tuhan ini. Dia bilang, aduh Bu Diana, baru kali ini kok saya bisa terima berkat sebesar ini. Sampai waktu memberi ya, dia bilang, oh jangan, saya ini tulus mau melayani kok. Enggak, memang saya didorong oleh Tuhan untuk memberi. Berarti apa? Mujizat Tuhan terjadi. Itu sekitar 2 bulan sebelum engagement. Dan itu Tuhan pakai juga untuk bisa mendukung akan, karena 500 orang yang datang, berapa duit ya? Satu orang 40.000 katanya ya. Untuk makan berapa duit ya? Tuhan sediakan mujizat. Ya saya ceritakan nih, ya saya pikir ini untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Dia sudah pasti berusaha, dia orang yang setia melayani, tapi sebagai hamba Tuhan penghasilan juga terbatas sekali. Tapi Tuhan lakukan mujizat. Ya. Jadi orang yang beriman tuh bisa lihat dari jauh dengan mata rohani. Bisa melambai, bisa dikatakan they were glad just to see these things from far away. Ya, mereka lihat dari jauh ya dengan senang hati ya, dengan mata iman. Oke ya. Jadi kita bukan iman yang buta. Iman yang buta tuh seperti nggak ada dasar firmannya, nggak ada janji Tuhannya, pokoknya dia beriman aja sendiri gitu. Ambil contoh, saya pasti sembuh. Ternyata tambah sakit, tambah parah, akhirnya meninggal dunia. Itu kan ngawur, itu namanya iman yang buta.
Ya, kenapa bilang saya yakin saya nggak perlu ke dokter? Padahal Tuhan Yesus berkata apa? Orang sehat nggak perlu dokter, orang sakit yang perlu dokter. Itu kan firman Tuhan katakan gitu. Berarti apa? Dokter perlu. Gitu? Oh, saya nggak perlu obat kalau sakit. Siapa bilang? Gitu. Paulus sendiri selalu disertai dengan Lukas yang adalah dokter medis. Terus sekarang ini suatu hal yang penting. Jadi apapun yang kita lakukan kalau kita berdasarkan firman Tuhan, kita bukan iman buta, tapi iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, oke. Ya, ini adalah visi penglihatan yang dari Tuhan. Ya, terus kalian, visi itu bukan visualisasi. Visualisasi dan visi itu beda. Ya, visi itu dari Tuhan. Visualisasi itu berupa angan-angan manusia. Ya, visualisasi itu angan-angan manusia. Ya, ini sewaktu Musa sudah tua, umur 120 tahun, Tuhan bilang kepada Musa, kamu gak akan masuk ke tanah perjanjian. Kamu di gunung Pisgah saja, di puncak Pisgah kamu naik. Ya, kamu lihat dari ujung sana sampai ujung sana, dari sebelah sana sampai sebelah sini, itu akan kuberikan kepada umatku Israel. Ya, dia lihat dari puncak Pisgah, dia lihat. Oh, ini Tuhan berikan visi yang jelas. Tanah Kanan akan diberikan kepada Israel. Musa nggak diizinkan masuk ke tanah Kanan. Tuhan izinkan Yosua penggantinya Musa. Itu Musa hanya memberikan visi yang dari Tuhan. Visi itu datangnya dari Tuhan. Dan itu terjadi. Tapi kalau visualisasi lain, angan-angan. Ini seorang bernama Yonggi Cho itu kasih visualisasi. Kalau kamu mau ganti mobilmu dengan Volkswagen atau apa ya, Volkswagen Beetle ya, gambarkan dalam imajinasimu. Warna apa Volkswagenmu? Warna merah. Ya. Velgnya warna apa? Seperti apa modelnya? Gambarkan. Lalu panggil orang mungkin atau gunting dari newspaper, dari surat kabar, tempelkan di kamarmu. Setiap kali lihat, doakan, klaim itu. Pegang, tumpang tangan, ini akan jadi milikku. Itu namanya visualisasi. Ya boleh, setiap orang punya hak saja, terserah saja. Tapi jangan samakan visualisasi dengan visi. Kalau visi itu dari Tuhan. Kalau visualisasi itu angan-angannya manusia sendiri. Ya, kalau visi pasti terjadi. Kalau visualisasi belum tentu terjadi. Ya, itu penting. Oke. Mengapa ada kebutaan rohani? Nah, ini penting. Mengapa ada kebutaan rohani? Pertama, sebagian orang dibutakan oleh ilah yang jahat. Ilah memang jahat. Ya. Ya, kita baca sekali lagi ayat ini. 1, 2, 3. Ilah jahat yang menguasai dunia ini menutup pikiran orang-orang yang gak percaya itu. Ialah yang menghalang-halangi mereka supaya mereka tidak melihat terang dari kabar baik itu mengenai kebesaran Kristus yang merupakan gambaran Allah. Ilah jahat yang menguasai dunia sehingga menutup pikiran orang-orang yang gak percaya dan menghalangi mereka supaya mereka tidak melihat terang dari kabar baik itu. Ya, sekalian, inilah yang menghalangi, yang membatasi. Jadi sekali lagi tentang yang tadi pernikahan dengan gadis yang kecil di bawah umur itu kalau sudah dinilai dari standar sekarang ini saja sudah, itu sudah pelanggaran itu. Kok masih diikutin? Ya, itu kan ngawur banget. Kok masih diikutin? Ya karena ilah jatuh menguasai dunia ini, sehingga mereka dibutakan. Ya, oke. Tetapi Roh Kudus mencelikan mata rohani. Ya, Roh Kudus mencelikan mata rohani. Sehingga begitu juga tak seorang pun dapat mengatakan Yesus Tuhan kalau orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi seorang kalau bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus mencelikan mata rohaninya. Ya. Walaupun akhirnya dia sampai dibenci oleh keluarganya, bahkan sampai kehilangan hak warisnya, ya nggak apa-apa. Roh Kudus sudah mencelikan mata rohaninya. Apa-apalah, asal saya bisa
berbakti sama-sama. Ini suatu hal yang terjadi. Ya. Harga harus dibayar. Ya. Oke, tapi juga sebagian mereka akhirnya Tuhan berikan mujizat yang luar biasa. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, apakah pemimpin umat dan umatnya bisa dibutakan mata rohani mereka? Nah, bagi kita yang sudah percaya Yesus, bisa nggak kemudian jadi buta mata rohani kita? Bisa nggak? Tadi di Metro saya melihat KPK dan sekarang mulai disidangkan seorang mantan anggota DPR yang lalu berkaitan dengan masalah pembuatan KTP elektronik. Itu kan luar biasa ininya, korupsinya ya, ditangkap dia. Dia harus membayar sekian banyak. Terus saya lihat siapa orang itu namanya. Namanya adalah nama depannya Markus apa gitu. Kalau Markus namanya pasti Kristen ya. Kristen. Kok bisa ya? Sekalian, makanya firman Tuhan berkata gini. Ulangan 16 ayat 19. Ya, kita baca sama-sama. Dalam mengambil keputusan, mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau berat sebelah. Mereka tidak boleh juga menerima suap, karena suap itu membutakan orang. Bahkan orang bijaksana dan jujur, sehingga mengambil keputusan yang tidak adil. Jadi suap itu membutakan orang. Ya. Uang itu bisa membutakan orang. Ya. Suap bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk segala fasilitas yang lain ya. Pokoknya yang bentuk suap itu membutakan orang. Ini adalah pesan Tuhan kepada umatnya loh. Ya toh? Ulangan 16 umatnya. Berarti umat Tuhan bisa dibutakan rohaninya jikalau mereka terima suap. Ya, sekalian, ada prosedur yang bisa dilangkahi, diabaikan karena suap. Ya. Jadi ini hati-hati ya. Kita perlu hati-hati sebab pemimpin umatnya bisa dibutakan mata rohani sendiri. Oke. Kebutaan rohani juga bisa terjadi jika tantangan yang dilihat oleh mata jasmaninya menghalangi mata rohaninya untuk melihat pertolongan Tuhan. Jadi ada banyak tantangan di sekitarnya. Akhirnya menghalangi dia untuk melihat pertolongan Tuhan. Ya seperti contoh tadi, Gehazi sebagai seorang umat Tuhan, ketika melihat tantangan, ancaman, tentara-tentara Aram sudah siap mengepung dia, langsung dia nggak bisa lihat pertolongan Tuhan lagi. Dia yang dia lihat adalah apa? Tentara Aram yang sudah siap menangkap. Sampai-sampai Elisa berkata, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, kadang-kadang kalau kita sudah menghadapi tantangan berat, kita jadi suntuk, kita jadi, aduh nggak tahu apa lagi. Udahlah, akhirnya jadi kita putus asa. Seperti yang kita sudah bahas waktu bulan yang lalu ya. Ya, pendeta yang biasanya mengkonseling orang-orang yang stres itu, malah dia stres, ada dia bunuh diri umur 30. Kenapa? Karena mata rohaninya bisa tertutup dengan berbagai macam persoalan itu. Dia nggak lihat pertolongan Tuhan. Ya, sekalian, nah ini matahari tidak berhenti bersinar. Masalahnya ada awan tebal yang menutupi. Ya, coba gambarin. Ya, mataharinya tetap bersinar. Cuma ini loh, awan tebal ini loh. Awan tebal ini menutupi. Kita harus punya iman yang melampaui awan tebal ini sehingga bisa melihat sinar matahari. Ya, ini suatu hal yang penting. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung persoalan, dengan imanku semua berlalu. Jadi saudara, kita punya iman harus melampaui awan tebal ini dan bisa melihat sinar matahari yang tetap bersinar itu. Ya, ini suatu hal yang kita harus
lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Oke. Yang berikutnya. Kebutaan rohani bisa terjadi pada umat Tuhan jika tidak bertanya pada pimpinan Tuhan. Ya ini. Kalau saudara menghadapi satu masalah, harus memutuskan suatu hal, kalau nggak tanya pimpinan Tuhan, kita bisa jadi buta. Nah ini, waktu Samuel diutus Tuhan, disuruh Tuhan untuk mengurapi seorang raja menggantikan Saul. Ya, wah Samuel lihat di keluarganya Isai itu anak pertama Isai lebih ganteng, lebih cocok. Ingat gak? Waktu kita pertama kali lihat Presiden SBY waktu lalu, waktu masih muda, ganteng gak? Wow. Ada sebagian ibu tuh, wah ini memang tampang presiden, mantap, ganteng, gagah gitu. Betul gak? Begitu kan lihat gak? Tapi yang saya ingat Ibu Endang, memang cocok, memang penampilan Pak SBY mantap gitu ya. Memang gak salah kok, penampilan mantap. Seperti anaknya Isa yang pertama tuh, ini ganteng nih. Yang kedua ganteng juga. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan pandang parasnya atau perawakan tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Luar biasa ya. Nah ini saya coba lihat internet ya. Ini justru waktu pas kampanye, sengaja Prabowo dicari foto yang dia masih muda. Dibandingkan dengan ini lagi bergumul kali ya. Terus dari lihat fotonya dia lihat siapa yang lebih ganteng dan lebih gagah ya. Nah, sebagian orang selalu lihat yang di depan, appearance, penampilan yang pertama, betul nggak? Coba kalau saudara ya, kalau kita mau pilih jodoh atau pilih jodoh bagi anak kita, yang dilihat pertama apa? Penampilan pertama kan, betul nggak? Mantap nggak penampilan pertama? Oh, makanya waktu kampanye yang ditayangkan ini loh, ini waktu masih muda, ini yang seperti gini. Jadi orang-orang tuh berusaha melihat yang di luar saja. Tapi kalau kita kembali pada firman Tuhan, nah kita harus bertanya pada pimpinan Tuhan. Di mana? Siapa yang Tuhan pilih? Ya, siapa yang Tuhan pilih? Sekalian, nah, kebutaan rohani bisa terjadi pada diri umat Tuhan yang hidup dalam zona nyaman sehingga rohaninya menjadi suam-suam. Ya ternyata orang Kristen yang hidupnya terus zona nyaman itu bisa buta rohaninya. Dari mana kita tahu? Ya kita lihat ya firman Tuhan ya. Wahyu 3, 15-17. Saya bacakan yang biru, saudara baca yang hijau ya. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu kalian gak dingin dan juga gak panas. Seharusnya kalian salah satunya. Tapi kalian suam-suam kuku. Panas tidak, dingin pun tidak. Itu sebabnya kalian akan kumuntahkan keluar dari dalam mulutku. Ayo baca yang hijau. Kalian berkata, kami kaya, serba cukup. Kami tidak kekurangan apa-apa. Tapi kalian tidak tahu betapa melarat, betapa menyedihkan keadaanmu. Kalian miskin, telanjang, dan buta. Ya, ternyata itu jemaat Laodikia ini, itu memang secara materi mereka kaya. Mereka serba cukup. Mereka hidup dalam zona nyaman. Ya. Tetapi akibatnya apa? Mereka bisa buta rohani. Puji Tuhan kita di Indonesia masih diizinkan Tuhan, kalau cari izin gereja susah, lebih gampang cari izin diskotek daripada cari izin gereja. Betul nggak? Ada orang mampu beli gedung, tapi belum tentu sudah ada gedungnya, belum tentu dapat izin gereja. Ya, begitu ya. Bersyukur masih ada tantangan, karena Tuhan tidak izinkan gereja Tuhan di Indonesia hidup dalam zona nyaman. Kalau kita hidup dalam zona nyaman, kita bisa jadi buta rohani loh. Kita jadi suam-suam ya, malas berdoa, malas bersekutu, malas bersaksi. Ya, sekalian, ini suatu hal yang penting. Oke,
Mata pikiran terjaga karena adanya banyak tantangan di sekitar. Mata pikiran jadi terjaga karena ada banyak tantangan di sekitar. Saudara sekalian, ini saya baru pernah pakai tol dari Krapyak menuju Pekalongan, tol baru ya. Baru kemarin saya pakai. Ya lumayan loh, sekali jalan 80.000 loh Pekalongan. Memang enak ya. Kalau mau jalan cepet tuh ke Pekalongan nggak sampai 1 jam Pak Chandra. Biasa kalau lewat jalan ini kan bisa 2 jam, ini nggak sampai 1 jam. Tapi sekarang dibatasi kecepatan karena ada pemantau loh. Jadi nggak boleh lebih dari 100 ya. Tapi kalau jalan lurus terus ya kayak gini nih, ngantuk gitu, ngantuk. Ya. Tapi kalau orang gini nggak mungkin sambil nguap, betul nggak? Nggak mungkin sambil nguap dia, betul nggak? Dia pas lagi lewat gini coba satu tangan gini bisa ini dia, ya, mesti dua-dua ya, mesti terjaga terus ya. Ya itu. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, ya kita ingat gambar ini. Tuhan izinkan supaya kita tetap terjaga, ya, tetap berdoa, tetap semangat, ya sekalian penting. Oke. Nah, kebutaan rohani bisa terjadi pada umatnya jika tidak bertumbuh kerohaniannya. Nah, jikalau kita nggak bertumbuh rohani kita bisa jadi buta nantinya. Dari mana itu kita lihat? Dari sini. Ya, panjang ya. Tapi ini penting loh. Ya. Saya bacakan yang biru, sudah baca yang hijau. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, pertama apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Terus, kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara. Dan kasih kepada semua orang. Ayo sama-sama yang hijau. Sebab jika semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Terus, tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Nah ini. Jadi jangan kita pikir yang buta mata rohani hanya mereka yang non-Kristen. Yang orang Kristen kalau nggak bertumbuh rohaninya, dia bisa jadi buta. Ya, saya contohkan, saya ambil slide yang berikutnya ya. Jadi gini. Jadi kita harus bertumbuh. Pertama iman, terus kebajikan, terus pengetahuan. Yaitu kita terus belajar firman Tuhan, jadi tahu, semakin tahu. Supaya kita nggak buta. Kita bisa buta loh. Walaupun udah jadi Kristen lama, tapi buta rohani. Ya itu seperti tadi contoh-contoh tadi itu. Ya pikir mujizat. Nggak mau pergi ke dokter, nggak mau minum obat. Akhirnya jadi dia binasa sendiri. Ya, karena nggak ngerti firman Tuhan. Ya, sekalian temperance atau penguasaan diri. Kemudian apa? Patience, sabar. Godliness apa? Kesalehan. Ini apa? Kasih akan saudara, kemudian kasih akan semua orang. Jadi harus bertumbuh kita. Kita semakin bertumbuh. Dan dikatakan bukan itu saja. Nah ini. Sebab jika semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Bukan hanya sekedar pengetahuan sedikit, asal ada pengetahuan. Enggak. Kita selalu kaitkan berlimpah-limpah dalam kaitan apa? Berkatnya berlimpah-limpah, materinya berlimpah-limpah, gajinya berlimpah-limpah, uangnya berlimpah-limpah gitu ya. Tidak, dalam konteks ini apa? Jika semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Jadi bukan sekedar sedikit-sedikit, iman sedikit, ya, kebajikan sedikit, enggak, berlimpah-limpah. Pengetahuan sedikit, enggak, berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat, berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan apa? Jadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Ini
Ini tujuan, salah satu hasil kalau kita bertumbuh rohani kita. Kita nggak buta. Nggak buta mata rohani kita. Ya, meskipun ini suatu hal yang penting sekali kita harus pahami ini. Ya, kita baca sekali lagi ayat ini ya. Ayat 2 ayat ini. 1, 2, 3. Sebab jika semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Orang yang sudah lama atau sudah malas ke gereja, walaupun dulu sudah percaya Yesus, sudah dibaptiskan, sudah lama nggak ke gereja. Akhirnya waktu tua dia mau lagi ke gereja. Tapi orang-orang macam gitu biasanya menjelang kematiannya dia gundah. Gundahnya apa? Gundahnya kan dia nggak yakin bahwa dirinya diselamatkan. Apa saya bisa diselamatkan ya? Kenapa? Karena dia nggak bertumbuh imannya, nggak mempunyai pertumbuhan secara berlimpah-limpah itu, sehingga dia merasa dia belum diselamatkan. Ya, tapi orang bertumbuh imannya dia siap kapan saja Tuhan panggil dia siap. Ya, itu maksudnya demikian. Oke, ini ada contoh terakhir ya. Walaupun buta mata jasmaninya, Fanny Crosby dapat melihat kemuliaan salib Kristus, sehingga ia bisa membuat hymn yang kita selalu nyanyikan menjelang atau pada saat kita perjamuan kudus. Itu apa? Ini buta, orang ini buta. Sampai matinya buta ya. Umur 87 meninggal dunia. Umur 86 kok. Dia berkata apa? In the cross, salibnya, in the cross, be my glory ever. Menjadi apa? Kemuliaanku selamanya. Till my raptured soul shall find, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Ya, jadi seorang yang buta jasmaninya bisa melihat salib Kristus yang mulia itu dengan mata rohaninya. Sehingga Fanny Crosby sebelum meninggal dia berkata gini, di surga wajah pertama yang akan kulihat adalah apa? Wajah penebusku. Di dunia aku buta jasmani, tapi waktu aku dipanggil ke surga, wajah pertama yang kulihat adalah apa? Wajah penebusku. Ya, indah sekali ya. Fanny Crosby berkata demikian. Oke. Ya. Ya, oke. Kita kasih persembahan dulu baru kemudian saudara